Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast dimanapun berada, selamat datang di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu peluang dan tantangan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di era digital. Nah, kali ini kita gak sendiri nih, kita udah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Yuk kita sapa. Halo Kak Hadra. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu nih kepada para pendengarnya. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah hadir di podcast kita ini. Nah, boleh perkenalkan diri dulu kepada para pendengar. Baik, terima kasih kepada Kakak yang telah mengundang saya di acara podcast kali ini. Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama saya Hada Fatimah Kandalani Sihab. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan saya juga sebagai content creator dakwah digital. Wah, sangat menarik sekali ya Kak. Sebagai pembuka, menurut Kakak nih ya, bagaimana sih posisi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di era digital saat ini? Posisinya menurut saya itu sangat strategis ya Kak. Soalnya di era digital ini banyak sekali menyediakan berbagai platform untuk menyampaikan pesan. Mau itu dari YouTube, mau itu dari sosial media, podcast, maupun di situs web. Juga mahasiswa komunikasi penyiaran Islam itu juga memiliki keunggulan Kak. Salah satunya kita tidak belajar tentang teknik komunikasi, tetapi kita juga bisa memahami nilai-nilai Islami yang penting untuk etika kita dalam berdakwah. Oh, jadi sebenarnya peluangnya besar ya Kak? Iya, betul, besar sekali. Karena mahasiswa juga bisa berkreasi lewat format mana saja Kak. Contohnya kita bisa membuat video dakwah singkat di TikTok, ceramah interaksi di Instagram Live, maupun kita juga bisa menulis artikel Islami di blog seperti itu Kak. Nah Kak, bisa gak sih Kakak kasih contoh konkret peluang yang bisa dimanfaatkan mahasiswa di era digital saat ini? Tentu Kak, bisa. Salah satunya kita juga bisa membuat video dakwah di sosial media yang ringan gitu, tapi bermakna sih. Terus kita juga bisa memiliki peluang untuk menjadi podcaster Kak, seperti sekarang nih yang kita sedang lakukan. Terus kita juga bisa melakukan seperti yang tadi berdakwah di sosial media, bahkan juga mahasiswa juga bisa melakukan startup Kak dalam dakwah. Jadi menggabungkan dakwah dan teknologi. Nah, contohnya kayak membuat ada aplikasi pengingat sholat Kak sama media edukasi. Wah, luar biasa banget Kak. Menurut Kakak apa mahasiswa, apa kita harus punya alat yang canggih dulu nih untuk memulai? Enggak ya. Sobat Podcast, jadi seperti ini. Kita jangan menunggu alat yang canggih, tetapi kita mempunyai ponsel. Nah, ponsel ini bisa kita buat untuk memulai. Asal yang terpentingnya kita bisa konsisten dan penyampaian pesannya yang bagus gitu. Terus kalau misalkan kita sudah menyebar nih lewat ponsel, terus audiens kita semakin berkembang, nah disitulah kita mulai menginvestasi buat peralatan-peralatan yang profesional seperti itu. Kalau tadi kita kan bahas peluang ya Kak. Nah sekarang bagaimana dengan tantangannya tuh? Apa aja tantangan terbesar mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di era digital gitu kayak? Tantangan mah banyak ya kayak misalkan kalau di dakwah era digital itu tersendiri, pertama itu kita memiliki arus informasi yang cepat. Contohnya kita tuh kadang suka bingung ini yang benar atau menyesatkan gitu ya dalam bahasanya. Terus yang kedua kita memiliki persaingan yang ketat. Nah, maksud persaingan yang ketat di sini itu kita mempunyai konten berbagai banyak di luar sana. Konten kreator itu berlomba-lomba untuk menarik perhatian para audiens seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ini semua gitu tantangannya? Yang pertama kita harus mempelajari
ilmu agama, memperdalam. Jadi kita harus memastikan apakah yang kita sampaikan itu benar-benar berdasarkan Al-Quran dan hadis atau hanya kita mengarang-arang gitu. Dan kalau sekarang banyak kayak mengarang-arang, oh ini cuma segini. Jadi kita harus tahu dulu ini berdasarkan Al-Quran dan hadis atau tidak. Terus yang kedua itu kita juga bisa memperbagus lagi dalam konten kita. Contohnya kayak di bidang editingnya maupun penyampaian pesannya yang lebih menarik asal tidak mengurangi esensinya, Kak. Seperti itu. Oke Kak, baik, sebagai penutup ada gak sih Kak nih tips buat kita nih ya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam agar bisa sukses di era digital? Ada, pasti ada. Buat semuanya, kalian jangan takut salah karena kita dalam proses belajar. Terus kita harus lebih banyak berkolaborasi dengan konten kreator di luar sana karena itu bisa menambah jaringan kita untuk menyebarluaskan dakwah di era digital itu sendiri, Kak. Terima kasih banyak Kak Hadrat atas waktunya dan semua wawasan yang sudah dibagikan kepada kita nih ya. Oke Sobat Podcast, itulah pembahasan kita kali ini tentang peluang dan tantangan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di era digital. Semua ini bisa menjadi motivasi sekaligus peluang untuk kita tetap berkarya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.